Halo, nama saya Kemal. Saya akan menjelaskan tentang teori imitasi secara general. Teori imitasi itu merupakan suatu keunggulan seni yang sempat diperdebatkan oleh beberapa seniman pada zaman dahulu. Teori ini mengacu kepada sebuah tiruan melalui indera para seniman dan menyangkut representasi realita batin dan penggambaran realitas sosial. Jadi tuh teori imitasi ini tidak terbatas pada seni visual juga. Teori ini menegaskan bahwa seni esensi dari setiap bentuk seni itu dihasilkan ada peniruan gitu. Jadi tapi yang masih masuk akal ya secara visual, secara realita. Terus jadi semua pandangan mengenai musik, terus dance, sastra, terus bahkan drama gitu kayak drama Korea yang lagi happening belakangan ini, itu adalah sebuah tiruan yang dari fisik realita yang memang nyata gitu adanya. Teori imitasi sering dikaitkan dengan kata mimesis dalam bahasa Yunani, artinya tiruan, salinan, atau representasi yang dari alam tentunya. Di sini tuh Plato mengidentifikasikan mimesis sebagai world of idea, tetapi tidak dengan Aristotle. Menurut pandangan beliau, mimesis itu bukan merupakan tiruan atau representasi. Ia berargumen jika para seniman itu tuh dapat mewakili alam dan kenyataan sebagaimana mestinya, ya melalui pandangan-pandangan seniman-seniman yang tersebut gitu. Nggak harus kayak berpatokan dengan world of ID-nya si Plato. Gitu. Halo, bersama saya lagi Kemal. Saya akan menjelaskan teori imitasi menurut Plato. Nah, jadi tuh untuk mendapatkan pemahaman tentang teori seni Plato, kita tuh harus memperhitungkan konsepsinya tentang realita yang terkait dengan teorinya dia itu yang world of ID itu. Jadi menurut Plato, fenomena yang kita sebut seperti fenomena alam, terus kayak pengalaman, terus realita, itu tuh hanya fenomena yang berada di dunia. Jadi dunia yang kita pahami itu kan dunia itu kan selalu berubah ya. Tapi Plato tuh berpendapat kalau misalnya the world of forms itulah yang realitas sejati gitu, kayak actual dan authentic gitu. Oleh karena itu menurut dia tuh the world of idea lah yang gak akan berubah gitu, yang akan kekal. Produksi seniman itu tidak hanya bukan hanya sia-sia tapi juga sembrono gitu, kayak nggak realistis lah gitu kan. Ketika pelukis atau pemahat meniru seseorang, mereka hanya memberi kita gambaran tentang orang itu. Lalu Plato sangat menyadari bahwa sifat ilusi dari gambar itu membedakan dua aspek penting dari mimesis atau peniruan. Jika kita ingin memahami pemahaman Plato, pertama-tama kita tuh harus mempertimbangkan titik keberangkatan idealisnya. The world of idea tidak hanya berarti kesempurnaan untuk realita nyata ya, tetapi juga untuk kebenaran yang menurut Plato merupakan tolak ukur keindahan. Dengan kata lain, itu yang benar, itu yang indah gitu menurut Plato ya. Kecantikan tertinggi tidak hanya dapat ditemukan secara fisik atau keindahan spiritual, tetapi dengan pure form or idea lah yang menurut Plato itu yang indah gitu, yang cantik. Pada bagian ini, saya, Karesa Keziariana, akan menjelaskan tentang teori imitasi dari Ernest Gombrich dan Nelson Goodman. Menurut Ernest Gombrich, seni adalah tiruan, yang dimana dalam proses gambar atau representasi akan selalu bergantung pada gagasan para seniman. Menurutnya, tanpa serangkaian stereotip, seniman visual tidak akan dapat berhasil mengklasifikasikan ilusi tayangan dan mengatur persepsi yang teratur, terstruktur, dan dapat dikenali. Menurutnya, seni tidak banyak memberitahukan kita tentang kenyataan. Oleh karena itu, para seniman lebih banyak membayangkan realitas. Seorang seniman akan cenderung mencari aspek-aspek tertentu dalam situasi di sekitarnya daripada apa yang ia bisa buat. Gombrich pernah mengatakan bahwa melukis adalah kegiatan. Oleh karena itu, seniman akan lebih melihat apa yang ia lukis daripada lukis apa yang dilihatnya.
Menurutnya, seniman bertujuan membuat kesamaan, tetapi untuk menciptakan sesuatu yang nyata. Pada dasarnya, semua seni adalah konseptual, dan bahkan yang paling realistis pasti dipengaruhi juga oleh tempat dibesarkan, lingkungan, tradisi, dan juga teknik yang berbeda-beda pada setiap seniman. Semuanya lebih ke pandangan kita bersama dan bagaimana kita melihatnya. Nah, kalau menurut Nelson Goodman, yang disebut ilmu perspektif tidak mengarah pada representasi akurat dari sesuatu yang natural. Tidak ada perspektif normal atau dapat diandalkan. Yang dilihat dari semua sudut dapat mereproduksi realitas dan 3 dimensi secara objektif. Bagaimana seseorang melihat suatu objek dalam perspektif tergantung pada sisi seseorang. Cahaya, posisinya, dalam kaitannya dengan objek tersebut. Jadi, perspektif adalah variabel. Gottman pernah mengatakan, tidak ada persepsi yang terbuka, tidak ada yang terlihat atau terbuka. Representasi secara tradisional disamakan dengan kemiripan, tetapi Gottman berpendapat representasi di mana-mana bersifat simbolis. Kesalahpahaman mindset orang adalah, semakin gambar terlihat realistis, semakin membuat ilusi itu sukses. Sebenarnya, realisme itu relatif ditentukan oleh sistem standar representasi untuk budaya atau orang tertentu pada waktu tertentu. Lalu, pada 2.5, saya Andri Gunawan akan membicarakan tentang giakometri dan kesusahannya dengan mimesis. Kritik terhadap teori imitasi tidak terbatas pada filsafat seni. Bisa juga ditemukan sebagai tema dalam seni itu sendiri. Lukisan terkenal pipa disertai oleh kata "Sacy and Nash Pass in Unipipe", yang berarti ini bukan pipa, adalah contoh yang baik untuk ini. Didaktilisme terbukti sebagai fungsional di sini, karena memang itulah jenis gambar itu. Karena kemiripannya dapat dikarakteriskan sebagai trompeloleni yang secara harfiah diartikan sebagai penyesat mata atau ilusi optik, di mana seniman selalu menciptakan realitas yang otonom dan mengikuti aturan mereka sendiri. Gagasan otonom ini adalah pusat formalisme dan modernisme. Dalam pengertian bahwa seorang perupa modern seperti Alberto Giacometti menghabiskan hidupnya dengan berjuang dengan masalah imitasi, kemiripan antara karya seni dan realitas yang nyata. Sebagai contoh hidup dari masalah imitasi, di saat usia muda, Giacometti sudah mulai menyalin lukisan dan patung tanpa henti. Dengan imitasi ini, ia berusaha untuk membenamkan dirinya dalam seni masa lalu dan kriterianya selalu mirip dengan kenyataan. Seperti Gombrich dan Goodman, dia mengerti yang hebat sejauh mana konferensi gaya bertanggung jawab atas fakta bahwa ketika seorang pelukis mewakili kenyataan, ia menciptakan kembali objek dengan cara yang unik. Pandangan Giacometti senang tentang imitasi sama sekali tidak naif, tetapi tetap berkomitmen untuk memberikan realitas dengan cara yang tepat sesuai dengan apa yang dilihat. Realitas hanyalah dalih untuk menciptakan karya seni, dan seni itu sendiri adalah sarana untuk menyampaikan apa yang dilihatnya. Dalam sebuah wawancara dengan Georges Chambonnier, dia berusaha menjelaskan apa yang menjadi originalitas dan kesulitan dalam berusaha mewakili persepsi yang tepat. Chambonnier bertanya apakah sebuah patung harus dari ukuran tertentu. Giacometti kemudian memberikan 2 metode kerja. Metode pertama menggunakan imajinasi, dan ia tidak mengalami kesulitan. Dan metode kedua menggunakan pendekatan ukuran, tetapi ia memiliki masalah. Lalu ia mengatakan, saya bisa melihat dan merasakan apa yang saya lihat, tetapi saya tidak tahu apa saya bisa mewujudkan objek tersebut. Sama sekali tidak terpikirkan bahwa saya akan membuat kesalahan dalam ukuran. 2 inci terlalu pendek atau terlalu tinggi sudah cukup, representasi gagal sepenuhnya. Dan ketidakmungkinan akurasi resepsional ini berkembang menjadi kenyataan obsesi dalam pekerjaan Giacometti. Imitasi menurut saya adalah menirukan suatu hal yang ada tetapi tidak 100% menjiplak. Saya pribadi kalau membuat karya juga melihat karya-karya yang sudah ada sebagai acuan dan referensi saja, tetapi tidak menjiplaknya 100%, karena saya juga memakai gaya atau style saya sendiri untuk menghasilkan sebuah karya seni. Jadi, imitasi adalah proses penyalinan dari suatu hal yang sesuai dari persepsi yang melakukan imitasi. Saya sendiri terkadang melakukan imitasi saat membuat tugas yang memiliki acuan desain. Jadi, yang dapat saya simpulkan pada teori imitasi ini adalah bagaimana para seniman itu bebas berekspresi dan berkarya dalam mengimitasikan sebuah bentuk atau tragedi yang ada hal-hal kaitannya di dunia ini gitu. Seperti contoh saya misalnya. Saya mengimitasikan perasaan saya, misalnya yang sedang sedih atau sedang jatuh cinta, menonton film romance gitu. Terus kok jadi kayak setelah nonton itu kok relate ya film itu ya gitu. Jadi bahkan di film itu pun mengimitasikan sebuah kisah cinta yang memang ada di sosial
kita gitu, apa yang nggak jauh dari kita gitu. Ya, sekian kesimpulan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.